Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan dijauhkan dari segala penyakit ya. Apalagi sekarang lagi di masa-masa pandemi sekarang ini ya. Oke, hari ini kita masuk pertemuan 2 ya. Ini materinya tentang operasi matriks. Ini di dalamnya sebenarnya arahnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ini sebenarnya masih mengulang ya pelajaran waktu SMA. Jadi kita lihat matriks itu ya. Sebelumnya udah dijelaskan definisinya gitu ya. Jadi dia disusun secara baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi ya. Ini udah dijelaskan pertemuan pertama. Kemudian kaitannya ini masih mengulang saja ya. Jadi untuk simbolnya itu menggunakan kurung kurawa ya gitu ya. Atau kurung siku lah namanya. Nah ini intinya kita masuk di penjumlahan dan pengurangan ya. Definisinya adalah mungkin konsep ya, penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Jadi kalau ukurannya 2x2 matriks A, matriks B juga harus 2x2. Nggak bisa matriks B. Kalau matriks A 2x2, matriks B 1x2 itu nggak bisa. Jadi dia harus sama ukurannya. Contoh misalnya di sini ada matriks ukurannya, matriks A ukurannya adalah 3x2, barisnya 3, kolomnya 2. Ya matriks B juga sama ukurannya 3x2. Nah ini Anda lihat di sini penjumlahan matriks tadi ya. Jadi sebenarnya konsep dari penjumlahan matriks itu adalah prinsipnya adalah kita menjumlahkan elemen yang posisinya sama secara baris kolom ya. Artinya apa? Jadi kalau dia posisinya di baris pertama, kolom pertama dari suatu matriks, maka ketika dijumlahkan dengan matriks yang lain, itu nanti adalah dengan angka atau elemen yang ada di baris pertama, kolom pertama, gitu ya. Jadi Anda lihat di sana 1 dijumlahkan dengan 3, 4 dijumlahkan dengan 6, sampai seterusnya, gitu ya. Kemudian pengurangan matriks ya hampir sama dengan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan angka yang dijumlah, kalau pengurangan angkanya dikurangkan gitu ya. Ini sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. A plus B itu sama dengan B plus A ya. Kemudian A plus B ditambah C, maksudnya A plus B itu dikerjakan lebih dahulu, baru dijumlahkan dengan C. Itu sama halnya dengan B plus C dijumlahkan dulu, baru nanti dijumlahkan dengan A ya. A dengan hasil dari B plus C. Nah, matriks A min B itu tidak sama dengan B min A. Ya kalau jangankan matriks, angka saja dalam kehidupan sehari-hari kan tidak sama gitu ya. 4 dikurang 2 kan nggak sama dengan 2 dikurang 4. Nah, kemudian baru nanti yang berikutnya adalah perkalian matriks nih. Udah mulai agak ini nih. Agak sedikit susah. Yang pertama perkalian matriks dengan bilangan bulat atau dikenal dengan perkalian skalar ya namanya. Contoh misalnya ada matriks 1, 4, 2, 5, 3, 6. Bilangan bulatnya itu 2. Maka perkaliannya adalah 2 itu atau R ya. R-nya kan di sini 2. Itu dikalikan dengan semua elemen dari matriks. Maka dia 2 kali 1, 2 kali 4, dan seterusnya. Nanti hasil akhirnya adalah 28, 4, 10, 6, 12.
Kemudian operasi dasar matriks ya, jadi sifat-sifat perkaliannya gitu ya. Jadi R dikali A plus B, ingat dalam kurung itu dikerjakan lebih dahulu, setelah itu R-nya dikalikan dengan hasil dari A plus B, itu sama dengan R A, bilangan bulat tadi dikalikan dengan A, kemudian bilangan bulat dikalikan dengan B, baru dijumlahkan itu nanti hasilnya sama. Begitu juga halnya dengan pengurangan. Kemudian, nah ini perkalian dua matriks. Ini konsepnya ya. Perkalian antara dua matriks, anggaplah matriks A dan B, itu bisa dilakukan hanya jika jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Jadi yang Anda lihat itu adalah jumlah kolom matriks yang pertama itu harus sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Perkalian tersebut menghasilkan matriks dengan jumlah baris sama dengan matriks A dan jumlah kolom dengan matriks B. Jadi kalau disederhanakan seperti ini, A M kali N ukurannya ya, dikali B N kali S. Jadi jumlah baris matriks B juga harus sama dengan jumlah kolom A. Maka di sini ditulis N ya. Sama maksudnya. Maka hasilnya adalah matriks C dengan ukuran M dikali S. Sebagai contoh misalnya matriks A, ini belum contoh dengan angka ya. Masih konsep saja masih. Misalnya matriks A berordo 3 kali 4 dan matriks B berordo 4 kali 2. Maka hasil akhirnya adalah matriks C berordo 3 kali 2 gitu ya. Ini contoh. Contoh misalnya ada matriks A, ukurannya adalah 3 kali 4, matriks B itu ukurannya adalah 4 kali 2. Berarti dia bisa dikalikan. Itu nanti hasilnya adalah ini langsung jalan pintas saja, langsung apa namanya? Hasilnya ini belum perhitungannya. Hasilnya adalah matriks C dengan ukuran Anda lihat aja jumlah baris matriks A berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Jumlah kolom matriks B 1, 2. Berarti nanti hasilnya matriks dengan ukuran 3 kali 2. Nah ini apa namanya? Ini mungkin lewat WA Group nanti saya lebih jelaskan lebih detail ya. Gitu ya. Jadi perkalian matriks itu sebenarnya adalah ini formulanya adalah Anda ambil misalnya di sini baris pertama ya, itu kita kalikan dengan kolom pertama gitu ya. Baris pertama itu kita kalikan dengan kolom pertama karena jumlah baris dan kolomnya sama ya gitu ya. Nanti 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 3, 4 dikalikan dengan 2, 3 dikalikan dengan 1. Seterusnya nanti baris pertama nanti kita kalikan lagi dengan kolom kedua sampai dia habis. Nanti kita letakkan di hasilnya itu di apa namanya? Baris pertama, kolom pertama. Hasil yang kedua nanti adalah baris pertama, kolom kedua. Setelah itu selesai, 2, 1, 4, 3 selesai. Dikalikan dengan komponen matriks yang sebelahnya, nanti kita bergeser lagi ke baris yang kedua, 2, 5, 1, 2. Seterusnya gitu, 1, 3, 2, 2. Lebih lengkapnya, ini bisa dilihat di sini gitu ya. Ini sebenarnya kita mengulang saja pelajaran waktu SMA ya. Nanti hasil akhirnya adalah 16, 40, 21, 29, 16, 27.
Kemudian perkalian dua buah matriks A kali B tidak sama dengan B kali A ya. Itu jelas ya. Kemudian K dikali dalam kurung ya AB itu bisa sama dengan KA dikali B. ABC itu sama dengan AB kali C sama dengan A dalam kurung ya B kali C. A kali B plus C itu sama dengan AB plus AC. A plus B kali C itu sama dengan AC plus BC. Oke, nanti lebih detailnya mungkin nanti kita diskusi lewat WA Group, karena ini kita sifatnya mengulang saja pelajaran waktu SMA. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kedua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.